Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita masih di dalam bab sujud tilawah. Sujud sahwi sudah habis kita bahas ya. Sujud rukun salat sudah habis. Sekarang yang ketiga, sujud tilawah. Orang kita nyebutnya sujud sejadah. Padahal namanya sebenarnya adalah sujud tilawah. Baik, langsung saja dibaca. Sujud tilawah disunahkan untuk sujud tilawah bagi orang yang membaca ayat yang menganjurkan untuk sujud tilawah. Juga disunahkan sujud tilawah bagi orang yang mendengarkan bacaan ayat tilawah. Baik dia mendengarkan ayat tersebut dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar mendengarkan tanpa memperhatikan sungguh-sungguh. Baik, sujud tilawah. Orang kita menyebutnya sujud sejadah. Sujud tilawah ini disunahkan bagi kita untuk sujud tilawah. Bagi siapa? Satu, bagi orang yang membaca ayat tilawah, ayat sejadah. Ayat tilawah atau ayat sejadah ini dalam Al-Quran itu nanti ada 14, ada yang mengatakan 15. Kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi itu mengatakan 15 tempat sujud tilawah itu, ayat tilawah itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i 14 tempat. Nah, bagi yang membaca ayat tilawah ini sunnah bagi dia untuk sujud tilawah. Satu. Dua, bagi orang yang mendengarkan ayat tilawah itu. Ya, umpama ada yang baca Al-Quran, dia nggak baca, cuman mendengarkan saja. Ketika sang qari ini yang membaca Al-Quran ini sampai ayat tilawah, maka yang mendengarkan pun juga disunahkan untuk sujud tilawah. Baik, kata ulama, yang mendengarkan ini, jar orang Banjar sesambil lalu, tahu sesambil lalu, ya, sambil mengantuk-ngantuk mendengarkannya. Ya, sesambil lalu, jar orang Banjar. Artinya tidak terlalu fokus mendengarkannya. Nah, tiba-tiba si qari tadi baca ayat tilawah, yang mendengarkan ini sunnah untuk sujud tilawah. Baik yang mendengarkannya itu dengan seksama atau sesambil lalu aja. Maka orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya ini dianjurkan untuk sujud apa? Tilawah. Sebelum kita lanjut, perlu diperhatikan, sujud rukun salat yang pernah kita bahas itu dikerjakan 2 kali sujud di setiap rakaatnya. Sujud rukun salat, baik salat fardu, salat sunnah, itu hanya dikerjakan di dalam salat, dan setiap kali sujud itu sebanyak 2 kali sujud. Itu sujud rukun salat. Hanya dikerjakan dalam salat, tidak ada dikerjakan di luar salat. Yang kedua, sujud sahwi yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Sujud sahwi ini dikerjakan 2 kali sujud seperti halnya sujud rukun salat. Tetapi dikerjakannya adalah apabila mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi yang pernah kita bahas. Dan sujud sahwi ini dalam mazhab Imam Syafi'i hanya dikerjakan di dalam salat, tidak ada di luar salat. Sujud sahwi tidak ada dikerjakan di luar salat. Letaknya pada saat pelaksanaan sujud sahwi itu adalah
setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Seperti halnya yang pernah kita bahas. 2 kali sujud. Sujud rukun salat 2 kali, sujud sahwi 2 kali juga. Dua-duanya hanya dalam salat. Kemudian yang ketiga yang kita bahas sekarang ini namanya sujud tilawah atau sujud sejadah orang kita menyebutnya. Sujud sejadah ini hanya dikerjakan 1 kali sujud. Enggak ada 2 kali sujud, sekali sujud saja. Dan sujud tilawah ini boleh dikerjakan di dalam salat ya. Boleh dikerjakan di luar salat. Paham kira-kira? Sujud tilawah itu hanya sekali sujud dan disunahkan pada saat sang qari membaca ayat tilawah. Begitu juga yang mendengar disunahkan sujud tilawah apabila sang qari membaca ayat tilawah. Nanti kita sebutkan letak-letaknya semua. Bisa dikerjakan di dalam salat, bisa dikerjakan di luar salat. Nah, contoh sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat, contohnya adalah seperti halnya sholat subuh di hari Jumat. Itu kan sunnah tuh, pada hari Jumat, subuh Jumat, sang imam itu membaca setelah Fatihah, membaca Alif Lam Sajadah. Alif Lam Sajadah. Rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surah Ad-Dahar. Surah Ad-Dahar atau surat Al-Insan ya. Itu seperti itu tuh. Nah, pada saat salat subuh ketika sang imam membaca innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Si imam sujud tilawah, si makmum juga sujud tilawah. Nah, karena ini di dalam salat, maka para ulama kita pendapat yang kebanyakan, walaupun mungkin ada yang berbeda, karena ini dalam salat tidak dihajatkan untuk niat saat sujud tilawah. Artinya langsung saja Allahu Akbar, turun, langsung sujud tilawah. Nah, sebagian ada yang mengatakan dianjurkan untuk niat. Jadi pas mau turun, setelah habis ayat tadi wa hum la yastakbirun, niat dalam hati, aku niat sujud tilawah, turun. Nah, tapi di sini masalah niat sujud tilawah saat sujud tilawah itu dikerjakan dalam salat ada beda pendapat. Mau pakai niat boleh, tidak pakai niat sujud tilawah juga ora opo-opo. Mudah dipaham kira-kira? Nah, perhatikan betul-betul. Pada saat sujud tilawah, terutama di subuh Jumat, di sini ada sujud tilawah subuh Jumat? Tidak. Nah, coba sekali-sekali nanti pakai. Ada yang pulang gitu bro, Nggak kuat. nggak sholat untuknya. Kenapa? Kaget. Wah, berapa orang yang pulang? Hanya 3 orang. Karena kita ini belajar, diamalkan. Kan sudah belajar nih. Maksudnya kita belajar nih ya. Nanti coba diamalkan. Oh, udah hafal. Beli stikernya. Beli poster kah? Beli poster sujud tilawah atau dibikin spanduk situ. Masuk di percetakan, cetak gitu. Tinggal tempel di situ. Susah, ya sudah pakai Quran begini juga gak apa-apa bacanya. Nggak ada masalah. Yang penting jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, coba ya, kita ini belajar. Coba nanti dipraktekkan subuh Jumat. Ya, subuh Jumat. Nah, sekarang perhatikan ini. Tata caranya mau turun. Ketika sujud tilawah dikerjakan di dalam salat, khususnya di subuh hari Jumat,
Maka ketika turun, perhatikan nih, yang sholat tadi, yang mau sujud tilawah, tidak ada mengangkat tangan, nggak ada. Waktu turun juga langsung. Kemudian ketika bangkit dari sujud tilawah, tidak ada duduk istirahat. Dan setelah naik sampai ke atas, maksudnya ketika sampai di atas, tidak ada mengangkat tangan. Sekali lagi, ketika turun tidak ada angkat tangan, ketika bangkit dari sujud tidak ada duduk istirahat, dan ketika sampai di atas tidak ada angkat tangan, langsung tangannya di sini. Mudah dipaham? Bacaannya apa ketika sujud tilawah? Kalau hafal, bagus bacaannya sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak apa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Enggak ada masalah. Itu hukum bacaannya sunnah saja. Nah, coba praktekkan satu orang dulu. Haji. Mana? Ayo. Maju. Haji. Baik. Ayo. Jadi ketika innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Coba situ aja biar kena kamera. Nah, ke sini ke kiri lagi. Nah, ya, perhatikan ya. Ketika turun tidak ada angkat tangan. Ketika bangkit dari sujud tidak ada duduk istirahat. Ketika sampai di atas langsung taruh di dada tangannya. Contoh ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah turun. Allahu Akbar, gitu ya, tidak ada angkat tangan. Bangkit lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit langsung Allahu Akbar. Mudah dipaham? Ayo, cukup. Nah, jadi caranya. Tata cara ada saat sujud tilawah. Nah, sekali lagi kita ulangin pada saat turun. Ada yang mengatakan memerlukan niat. Jadi pada saat turun niat sujud tilawah. Sebagian ulama mengatakan oh tidak perlu pakai niat. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam salat. Sudah dipaham kira-kira? Tetapi seperti yang kita katakan tadi di awal, sujud tilawah ini boleh dikerjakan di luar salat, boleh juga dikerjakan di luar salat. Tetapi perhatikan, apabila sujud tilawah ini dikerjakan di luar salat, maka orang yang kepingin mengerjakannya mesti memenuhi syarat sujud tilawah, syarat sah sujud tilawah, dan rukun sujud tilawah. Apa syaratnya? Nah, syarat sahnya orang yang sujud tilawah ini mirip-mirip seperti syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat itu kan yang paling poin itu ada 5. Pertama, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya orang yang mau salat mesti wajib berwudu. Begitu juga kalau dia junub telah mandi junub. Sama halnya orang sujud tilawah mesti bersih hadas kecil dan hadas besar. Kedua, bersih badan, pakaian, tempat dari najis. Jadi pakaiannya mesti bersih dari najis, tempatnya juga bersih dari najis, badannya juga bersih dari najis. 2. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jangan tidak menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat seperti halnya kita mau sholat. Itu wajib juga dilaksanakan pada saat seseorang itu mau sujud tilawah. Dia wajib menutup auratnya. Ini 4. Nah, adapun yang kelima tidak masuk syarat daripada
sujud tilawah. Apa itu? Masuk waktu. Kalau masuk waktu itu kan cuma sholat fardu. Nah, tapi kalau sujud tilawah bukan masuk waktu syaratnya. Apa syaratnya? Membaca atau mendengar ayat Sajadah. tilawah atau ayat sajadah. Mudah dipaham kira-kira? Ini syaratnya. Syarat sahnya orang yang mau sujud tilawah di luar salat. Kalau seandainya, mohon maaf, kalau seandainya sudah sempurna syarat tadi, artinya sudah mau terpenuhi nih, maka tinggal pelaksanaannya saja. Nah, pelaksanaannya ini mesti memenuhi rukun daripada sujud tilawah. Rukun sujud tilawah itu ada 7. Rukun sujud tilawah itu ada 7. Yang pertama niat, karena dia di luar sholat, berarti harus memakai niat. Yang kedua takbiratul ihram, disertai niat ya pada saat takbiratul ihram dalam hati niat. 2. Yang ketiga sujud tilawah hanya sekali. Yang keempat tumak ninah pada saat sujud tilawah. Yang keenam duduk tasyahud akhir. Yang kelima ya. Yang kelima duduk tasyahud akhir. Yang keenam salam. Dan yang ketujuh tertib di antara segala rukun. Mudah dipaham kira-kira? 7 nih, kita ulangin. Pertama, niat untuk sujud tilawah. Yang kedua, takbiratul ihram, mulutnya membaca takbir, dalam hati niat sujud tilawah. Yang ketiga, sujud sekali saja, sujud tilawah sekali. Yang keempat, tumak ninah pada saat sujud tilawah. Yang itu yang keempat ya. Yang keempat, tumak ninah pada sujud tilawah. Yang kelima, duduk tasyahud akhir. Yang keenam, salam. Dan yang ketujuh, tertib di antara segala rukun-rukun sujud tilawah. Mudah dipaham kira-kira? Nah, kalau kita ingin sujud tilawah bukan di dalam sholat, kita boleh mengambil posisi awal dengan cara berdiri, 1, atau cara duduk. Langsung saja ngambil di duduknya. Nah, sebaiknya duduk saja, posisi duduk, dan duduknya itu seperti duduk tasyahud, duduk di antara 2 sujud atau yang dikenal namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Jadi posisinya begitu. Gimana caranya? Jadi takbiratul ihram dulu, dia ucapkan Allah. Nah, ucapan dia Allahu Akbar, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati dia ikrarkan aku niat sujud tilawah. Sekali lagi Allahu Akbar. Nah, jadi dalam ucapannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya aku niat sujud tilawah akbar. Setelah takbiratul ihram, taruh di sini tangan boleh, atau enggak taruh di sini juga enggak apa-apa. Setelah takbiratul ihram, maka langsung sujud tilawah sekali, disertai sunnah membaca takbir intiqal. Allahu Akbar. 2 kali sudah baca takbir ya. Tapi bedanya kalau pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua namanya takbir intiqal. Intiqal itu adalah perpindahan dari rukun ke rukun. Allahu Akbar. Nah, ketika sujud ini diwajibkan tumak ninah sambil membaca yang kita sebutkan tadi, sajadah wajhiyadilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga enggak apa-apa. Nah, setelah itu langsung duduk tasyahud akhir, bangun disertai dengan membaca takbir, langsung ngambil posisi tasyahud akhir. Allahu Akbar. Pada saat duduk tasyahud akhir, jangan ada membaca at-tahiyatul mubarakat, salawat, dah pakai baca itu. Ya, langsung saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah dipaham kira-kira? Coba kita praktek. Silakan. Ambil posisi tengah. Duduk saja, duduk.
Nah, ini umpama khataman Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur dikit. Mundur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus sampai akhir daripada surah Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Nah, setelah membaca ayat itu, yang membaca dan yang mendengar disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau tidak mau sujud tilawah, ya nggak apa-apa, cuman diganti dengan membaca al-baqiyatus salihat sebanyak 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, fi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Ini sunnah membaca bagi orang yang tidak mau sujud tilawah. Tapi kalau ada orang yang membaca dan yang mendengar, dia tidak mau sujud tilawah, tidak mau juga membaca al-baqiyatus salihat, maka hukumnya makruh. Paham kira-kira? Baik, kita kembali posisi sujud tilawah yang dikerjakan di luar sholat. Ingat tadi ya, syaratnya berwudu, bersih dari hadas kecil dan hadas besar, bersih daripada segala najis badan, pakaian, tempat, bersih dari najis, menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat. Sudah ambil posisi semuanya? Baik, kita lakukan. Langsung takbiratul ihram. Bentar dulu, belum. Sambil dalam hatinya niat ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Allahu Akbar. 1. Langsung. Allah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Ya, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin. Langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah dipaham kira-kira? Sekali lagi ya. Nah, itu. Jadi nggak ada doa iftitah, nggak ada. Ya, membaca at-tahiyat nggak ada. Yang ada cuma takbir, kemudian membaca tasbih waktu sujud tadi. Kita ulangin ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah dipaham kira-kira? Baik. Nah, aman ya? La ilaha illallah. Coba nanti praktekkan ya subuh Jumat ya. Oke, lanjut. Syarat-syarat disunahkan untuk sujud tilawah ada 6. 1. Bacaan tersebut adalah bacaan yang disyariatkan, maka tidak dianjurkan untuk sujud tilawah apabila orang yang membacanya dalam keadaan sedang berhadas besar, atau misalnya dia membaca ayat tersebut dalam keadaan sedang ruku. Sedang ruku. Nah, jadi bacaannya tadi, bacaan ayat tilawah, syaratnya ya kalau orang mau sujud tilawah, bacaannya itu adalah bacaan yang disyariatkan. Kalau seandainya ada perempuan yang lagi haid, atau perempuan selesai haid, selesai nifas tapi belum mandi junub, atau ada laki-laki lagi kondisi junub, atau dia lagi kondisi junub juga, baca Al-Quran, membaca ayat tilawah, apa ini? Maka bacaannya ini adalah bacaan yang dibaca oleh orang yang salah. Artinya, walaupun dibaca ayat ini tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena bacaannya adalah bacaan yang tidak disyariatkan. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Yang kedua, 2. Bacaan tersebut ada mempunyai tujuan yang dimaksud juga orang yang membacanya dalam keadaan sadar. Maka tidak dianjurkan sujud tilawah apabila yang membacanya dalam keadaan gila atau sedang tidur atau mabuk. Orang yang baca itu punya tujuan. Kamu baca apa ini? Oh, saya mau lagi menghafal. Kenapa ini? Saya lagi sholat.
Lain orang yang gila. Ya, gila. Kalau gila itu nggak ngerti dia apa yang diucapkannya, asal nyambat aja. Mungkin dulu dia hafal Quran, apa kan ya? Bisa, orang gila itu bisa begitu. Apa ini? Walaupun dia baca Al-Quran, tapi yang bacanya gila, ini bacaannya tidak bisa, yang mendengarkannya tidak dianjurkan untuk sujud tilawah, karena yang membaca ini nggak sadar diri. Atau ada orang tidur mengigau, ngigau baca Al-Quran, sambil tidur baca Al-Quran, lalu dia membaca ayat tilawah, maka juga tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena yang baca ini apa namanya? Ya tadi nggak punya tujuan, tujuannya nggak ada. Ngigau namanya, orang ngigau kan nggak tahu. Orang gila itu, mana kalau dia melakukan kesalahan, ada orang gila, dia bunuh orang, nggak ditangkap. Paling-paling masuk rumah sakit jiwa aja, di penjara enggak. Kenapa? Ya karena enggak ada tujuan. Kenapa kamu bunuh? Enggak tahu katanya. Nah begitu juga dia baca Quran atau orang ngigau baca Quran, maka tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Lanjut. 3. Membaca keseluruhan ayat tilawah. Yang ketiga, orang yang membaca ini satu ayat keseluruhan. Kalau cuma separuh ayat dah. Umpama dia baca kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Cuman separuh terakhir atau separuh pertama. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha. Sujud tilawah. Kenapa? Karena belum komplit dia. Jadi ayatnya dibaca harus komplit. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 4. Yang membacanya hanya satu orang saja. Yang membacanya satu orang saja. Artinya kalau dia kalau yang membaca satu orang, maka dia yang sujud sahwi, yang mendengarkan juga sujud sahwi. Tapi kalau bacanya bareng-barengan, berarti yang membacanya bareng-barengan, berarti sujud sahwinya juga ya bareng-barengan. Artinya yang baca dia sujud sahwi bukan karena mendengar, tapi karena bacaannya dia sendiri. Ya, tidak bukan berarti umpama saya membaca lalu saya juga mendengar. Umpama ada yang baca Quran 3 orang nih. 3 orang. Dia baca, dia juga mendengar temannya. Apakah sujud tilawahnya 2 kali? Oh enggak, sekali aja. Sekali aja. Maksudnya ya sudah, sujud tilawah sekali itu aja untuk dia yang membaca. Ya, bukan berarti karena bacanya bareng-bareng berarti dia harus 2 kali sujud. Sujud tilawah karena dia baca, sujud tilawah karena mendengar bacaan orang lain. Oh tidak. Ya, yang baca cuma satu orang saja. Artinya tidak perlu ditambah 2 kali karena mendengarkan bacaan orang lain. Baik, lanjut. 5. Bukan dalam sholat jenazah. Oh, enggak ada sholat jenazah. Umpama ada orang sholat jenazah baca ayat tilawah. Oh, aneh ini. Nanti kalau ada orang sholat jenazah pakai sujud, bingung nih, kenapa pakai sujud sholat jenazahnya ini? Padahal kan sholat jenazah itu ada nggak pakai sujud? Tidak, nggak ada. Jadi walaupun ada orang baca sujud tilawah di sholat jenazah, maka tidak ada namanya sujud sahwi. Baik, lanjut. 6. Antara akhir bacaan ayat tilawah dan sujud tilawah tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Kalau sudah tahu lama, ibarat kata sudah lewat 2 menit, baru timbul ingin sujud tilawah, maka bahasa kitanya expire sudah. Jar orang Banjar, ruah. Tahu ruah? Ya, basi sudah. Tidak bisa lagi mau sujud tilawah. Kenapa? Karena sudah kelamaan antara selesai baca ayat sama kepingin dia sujud tilawah. Nah, jadi kalau kepingin sujud tilawah, setelah selesai baca ayat tilawah, langsung sujud tilawah. Ya, kalau sudah berlewat 2 menit atau 3 menit, itu tidak ada lagi namanya sujud tilawah. Walaupun ada timbul keinginan untuk sujud tilawah lagi. Baik, lanjut. Adapun bagi yang mendengar bacaan ayat tilawah, maka ditambahkan lagi 2 syarat. A. Bahwa dia mendengar semua ayat tilawah. Ya, yang mendengar harus semuanya mendengar ayat tilawah. 2. B. Tiada larangan baginya untuk mendengar bacaan ayat tersebut, seperti imam mendengar sang makmum membaca ayat tilawah, maka bagi sang imam tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah, tidak ada larangan
bagi yang mendengar untuk sujud tilawah. Nah, jadi kalau seandainya ada seorang imam tadi contohnya apa? Seperti imam mendengar sang makmum baca ayat tilawah, maka bagi sang imam tidak dianjurkan untuk sujud tilawah. Iya, waktu imam lagi ruku nih. Mungkin imamnya agak panjang rukunya, tiba-tiba imam belum ruku. Nah, dia baca ayat tilawah. Jangan juga mendengar ayat tilawah lalu imam ruku. Nah, ini tidak disyariatkan. Ya, atau ya salat biasa. Salat zuhur si makmum baca ayat tilawah, si imam tidak baca ayat tilawah, maka sang imam tidak perlu sujud tilawah gara-gara mendengar bacaannya si makmum tadi. Ya, atau di luar salat, kita lagi salat nih, lagi salat sunnah atau apa begitu, orang lagi khataman Quran, wasjud waqtarib. Kita yang dalam salat ikut sujud juga, udah perlu, ya, enggak usah ya. Baik, lanjut. Adapun bagi yang baca dan dia di dalam sholat, maka ditambahkan lagi 2 syarat. A. Dia bukan menjadi makmum. B. Dia tidak hanya semata-mata menghendaki untuk sujud saja dengan sebab membaca ayat tilawah tersebut. Nah, kalau dia jadi makmum, tidak perlu sujud tilawah. Umpama salat zuhur nih, salat zuhur, imamnya membaca surah Ad-Duha rakaat pertama, makmumnya membaca surah Al-Alaq. Jadi ketika si makmum membaca surah Al-Alaq, salat zuhur kan tidak menjaring kan ya. Rakaat pertama, rakaat kedua kan sunnah membaca surah. Si makmum baca surah Al-Alaq, si imam baca surah Ad-Duha umpama. Maka jangan coba-coba sang makmum ini sujud tilawah, aku sujud tilawah, mau sujud tilawah. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih dalam posisi jadi makmum. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Adapun di luar sholat, maka dianjurkan untuk sujud tilawah walaupun dia semata-mata hanya menghendaki sujud saja. Nah, kalau di luar sholat ya tadi boleh. Ada khataman Quran, begitu rame-rame khataman Quran. Ya, yang 10 orang baca khataman Quran, 2 orang lagi mau ulah kopi, bikin kopi begitu, nyiapin untuk ote-ote ya. Ini kan khataman Quran bulan puasa. Tiba-tiba wasjudu waqtarib katanya. Nah, yang ulang ngopi ini kebetulan lagi berudu, sujud tilawah, dia boleh sujud tilawah. Walaupun dia lagi asik bikin kopi begitu, karena dia mendengar bacanya. Cuman ada ulama yang menambahkan mendengar ini secara langsung ya. Bacaan orang yang membaca ini secara langsung, bukan bacaan kaset. Bukan bacaan kaset atau di YouTube, bukan. Nah, kecuali siaran langsung di YouTube, siaran langsung di Facebook, siaran langsung. Nah, ketika siaran langsung boleh sujud tilawah. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Rukun-rukun sujud tilawah di luar sholat ada 7. Berapa menit lagi? 5 menit. 5 menit. Ada pertanyaan? Rasa jada itu kalau dibagi 2 gimana bro? Saya pernah sholat di masjid kan, itu satu surah itu dibagi. Oh, enggak apa-apa, boleh. Di Balikpapan rata-rata masjid itu dibagi 2, alif lam sajadah. Kenapa? Yang sholat ya makmumnya lututnya bergerak-gerak sudah bergetar kelamaan. Biasanya dibagi 2. Ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau di Banjarmasin khususnya nggak ada dibagi 2. Ya, langsung di Mekah Madinah tuh lah. Itu kalau Mekah Madinah ketika imamnya membaca sujud tilawah ya satu surah sujud tilawah. Kemudian rakaat kedua satu surah Ad-Dahar atau surah Al-Insan tadi. Nah, tapi boleh saja dibagi 2. Saya juga begitu. Kalau jadi imam umpama salat subuh jadi imam di masjid umum, ya sudah sejadahnya dibagi 2. Tapi kalau di pesantren masa bodoh. Ya, ini murid saya. Saya panjang-panjang itu. Artinya saya baca sampai habis itu. Kenapa? Untuk edukasi juga buat murid saya. Ya, edukasi untuk murid saya. Jadi kalau saya jadi imam di pesantren itu lama. Ya, satu Quran, baca Quran itu 1 halaman gitu, 1 kaca. Ya, 2 rakaat kedua 1 kaca, berarti 1 halaman tuh. Karena bisa 3 halaman bacanya. Ya, 1 lembar setengah dalam 1 sholat itu. Nah, kalau bulan puasa itu tak suruh anak-anak dalam sholat taraweh 2 juz kurang 1 lembar.
Jadi hampir 2 juz untuk baca Quran di malam bulan puasa itu, supaya cepat khatam gitu. Jadi khatamnya nanti di di sholat, dalam sholat. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Sampai waktu? Belum? 2 menit. 2 menit. Ya sudah, kita cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi